Jadi paper ini atau di tampilan ini em, ada gambar tentang jantung yang judulnya elektrokardiogram atau EKG dengan detak jantung sinlamim di R12 dan R47. Di latar belakang disebutkan bahwa detak jantung manusia menunjukkan sinyal pada EKG, atau kalau di ICU itu kita bisa lihat grafik dan bunyi yang berisik gitu, yang nit, nit. Nah, itu merupakan hasil dari rekam atau hasil dari amplifier dari eh, detak jantung yang ada. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis detak jantung yang memiliki 3 interval. Kalau dibayangkan seperti orang main basket, kalau sebelum dimasukkan bolanya ke ring, maka bola basket itu akan didribble. Nah, lalu itu interval pertama. Nah, yang interval kedua adalah memasukkan bola basket ke ring. Kan dia harus dilempar ke atas. Itu interval kedua. Nah, yang terakhir adalah bola basket yang sudah dilempar ke atas itu dia akan jatuh ke lantai dan kemudian membel. Nah, membelnya ini yang masuk ke interval ketiga. Jadi, 3 interval ini adalah suatu standar di dalam kehidupan kita, baik itu di basket maupun di jantung. Kalau diskusi kemarin dengan semester 7, ada yang pro dan ada yang kontra. Kemudian, secara teori, bahwa 3 interval ini diambil dari Quran surat 3 ayat 19 yang ini. Inad dina indallahil Islam. Dan tidak din di sisi Allah, agama di sisi Allah, sistem di sisi Allah, semua ciptaan yang dibuat oleh Allah pasti punya makna Islam. Nah, ayatnya ini nih, inad dina indallahil Islam. Lalu kemudian kita menyebutkan hubungan di dalam 3 interval di dalam kehidupan kita itu, baik di dalam orang memasukkan bola basket kering atau jantung yang berbunyi itu semua disebut dengan din, atau bahasa ilmiahnya diilmiahkan menjadi dinivity. Kemudian jantung, kalau definisinya adalah organ berotot yang memompa darah melalui pembuluh darah dari sistem peredaran darah. Elektrokardiogram, EKG, alatnya yang ada kabel dan kemudian ditempel di sekitar tubuh kita, di badan kita, di dada kita, jantung kita, merekam sinyal listrik dari
detak jantung. Metode yang secara ilmiah untuk menjelaskan, menghubungkan antara jantung dengan nilai Islam itu pakai pendekatan reflexivity. Reflexivity ini diambil dari konsep cermin. Jadi mencerminkan bahwa jantung itu mencerminkan zikirnya jantung kepada Allah. Jantung itu mencerminkan ibadahnya tubuh kita, di antaranya jantung kepada Allah. Dan pendekatan yang lain adalah similarity. Dia mengambil konsep seperti Turnitin. Jadi ada kesamaan, ada persamaan. Ada persamaan antara interval 3 di jantung dan ada persamaan interval 3 di jantung dengan interval 3 di bola basket. Dan ada persamaan interval 3 di tangan kita. Jadi semua memiliki persamaan. Kalau versi barat, mereka juga punya kesimpulan yang sama, bahwa alam semesta ini punya kesamaan. Mereka menyebutnya sebagai connected universe. Nah, kalau versi kita disebut sebagai divinity, kalau versi barat disebut connected universe. Kalau connected universe bahasa Inggris, jadi akar katanya itu dapat dimaknai sebagai alam semesta yang saling berhubungan. Nah, kalau kita divinity, akar katanya kan dari Quran, din. Maka kemudian harus memaknai inad dina indallohil Islam, bahwa sistem hubungan alam semesta yang diciptakan Allah yang ada itu pasti punya makna Islam. Kemudian kita lihat gambar detak jantungnya seperti ini. Kalau lihat yang di sebelah kanan, ini kan urutannya ada yang kecil-kecil sebelah kanan, kan dari kita melihatnya dari kanan ke kiri ya, karena mengikuti urutan huruf Arab. Kalau bahasa Latin dari kiri ke kanan, kita huruf Arab dari kanan ke kiri. Yang pertama kecil-kecil, lalu kemudian vertikal tinggi. Lalu yang ketiga adalah dia membentuk hiperbola atau parabola, semi parabola, semi lingkaran, setengah lingkaran. Nah, tiga interval ini kalau kita lihat di tangan kita, dia hampir sama tuh, bahwa yang kecil-kecil di sebelah kanan mendekati yang ada di kecil-kecil di tangan kanan kita, kelingking jari manis, jari tengah. Jadi Allah membuat polanya hampir sama. Lalu kemudian kita sebagai Gen Z itu mengatakan bahwa ya kalau berdasarkan pendekatan AI, maka ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang secara kompleksitas Allah membuat seni lukis, seni gambar, seni bentuk. Nah, seni bentuk, seni pola, kalau desainer ya, desainer gitu, dia punya genre, maka genrenya ini adalah genre kecil ke panjang atau banyak ke tinggi gitu. Nah, maka kemudian genre yang hampir sama antara banyak ke tinggi ini ternyata tercetak juga di tangan dan jantung, selain daripada di bola basket yang
tadi disebutkan dia mendribble bola dulu baru kemudian melemparkan bola ke ring basket. Nah, ini sama nih. Ketika kita lihat si jantungnya yang di scene-nya ini, dia kecil-kecil. Tapi begitu lihat di jari kita, kurang lebih bisa hampir sama. Walaupun tidak terlalu spesifik sama, tapi kan desainer itu punya genre yang kira-kira polanya ya itu-itu aja kalau kita ikutin ya. Cuman nanti bentuknya akan menjadi punya elaborasi yang perspektifnya beda-beda. Tapi kalau kita mengikuti genre sedikit dan tinggi ini ternyata punya kesamaan. Nah, kemudian kita lihat huruf berikutnya setelah sin, setelah dribble bola, setelah kecil itu adalah lam. Nah, lam inilah pada saat jantung itu bunyi nit. Nah, ketika nit itu bola itu dilemparkan ke ring. Pas di jari kita dia adalah jari telunjuk. Kemarin saya sempat diskusi dengan Profesor Kaligrafi Internasional, Profesor Didin Sirojudin, menanyakan apakah kaligrafi yang dikembangkan atau seni Islam, seni rupa Islam itu sebenarnya bisa tercetak di dalam tubuh kita. Di antaranya adalah di jari kita ini, kelingking jari manis jari tengah ini adalah kaligrafi sin, telunjuk kaligrafi lam, jempol kaligrafi mim. Dan itu adalah akar kata dari Islam. Jawaban dari Profesor Kaligrafi Internasional mengatakan bahwa tafsiran dari kaligrafi yang mengambil dari ayat Quran itu bisa perspektifnya diantaranya tubuh kita memang mengakomodir atau sinkron dengan kaligrafi huruf Arab. Nah, tapi masing-masing punya tafsiran yang berbeda. Jadi Prof. Didinnya tidak menolak. Ya, dalam sebuah Al-Quran, ayat, kalau ayatnya mengatakan, wayas alunaka, nah, nanti tafsirannya bisa beda-beda. Ya, selama ayatnya tidak diganti, tafsirannya yang diganti-ganti, ya itu kemudian diperbolehkan, disilakan. Nah, kemudian setelah nit, nah maka kemudian si garisnya itu akan membal mengikuti seperti parabola, setengah parabola. Dan ini diwakili direpresentasikan oleh huruf mim. Kalau di tangan kita dia seperti jempol. Nah, metode yang kemudian muncul di jantung seperti ini bagi Gen Z ini akan jadi sesuatu yang perspektif yang berbeda karena tidak lagi hanya fokus pada akuntansi, keuangan, laporan, tapi juga punya kompleksitas. Ya, seperti kita punya AI, nah, kita bisa buat AI itu untuk tugas macam-macam, nggak cuma tugas kuliah, tapi juga bisa tugas di organisasi. Jadi artinya kompleksitas di Gen Z itu bisa menerima bahwa em, jantung
perspektifnya banyak, ya ada pro dan kontra, itulah yang kemudian bisa membuat semakin canggihnya peradaban yang kemudian nanti akan dilanjutkan oleh adik-adik kita Gen Alpha. Nah, kemudian si jantung ini dia punya detak jantungnya ada 70 kali. Nah, ini diambil dari 7 dan 2 ini. Lalu kemudian um, dari ayat Quran surat Al-Hijr 15 ayat 87 ini sama tuh polanya. Genrenya Allah ternyata terdiri dari 3 dan satu. Satu itu yang melengking tinggi dan 3 ini yang disebut dengan banyak. Banyak kecil. Kalau bahasa Arab 3 itu kan banyak. Huwa, huma, hum. Hum itu banyak. Yang ketiga ya. Yang pertama huwa, dia satu orang. Huma, dia dua orang. Hum, dia tiga orang atau banyak. Nah, maka kemudian bisa sama nih. Tiga, kemudian melengking tinggi satu, dan kemudian yang membel itu yang 9. Dan ternyata komponen 3 interval ini muncul di rumus yang Allah berikan kepada kita. Dan kami berikan 7 dan Quran. 7 dan Quran itu yang kemudian diterjemahkan menjadi rumus Haslem. Yang paling pokok, yang selalu diulang-ulang dan kelihatan itu adalah di bagian yang genre 319-nya ini. Ya. Sin, lam, min itu selalu muncul dan sangat kuat untuk mudah dimaknai. Kalau yang 72-nya karena dia konstanta dan error, jadi agak perlu kajian ulang. Kemudian kita lihat 72 yang tadi itu adalah terdiri dari 70 kali detak jantung, lalu kemudian duanya ini terdiri dari jantung itu, terdiri dari serambi dan bilik. Nah, analisisnya detak jantung manusia adalah tentang zikir Allah, dan grafik detak jantung pada EKG menunjukkan simbol urutan sholat seperti Quran surat Az-Zariyat. Jadi dimaknai bahwa interval 1 yang kecil banyak itu dianalogikan seperti kita sedang berdiri lalu membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ketika interval 2 yang tinggi itu dipersamakan dengan ketika kita ruku. Nah, ruku itu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Lalu yang interval terakhir yang membel itu adalah dipersamakan kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi interval yang ada di jantung dipersamakan dengan interval yang ada di sholat kita. Jadi ketika jantung itu punya 3 interval, seolah-olah mereka sedang sholat. Nah, maka kemudian teknologi yang sekarang baru bisa memaknai bahwa bunyinya hanya satu tuh, tapi grafiknya bisa terdapat 3 interval. Nanti dengan teknologi nano, teknologi AI, teknologi DNA, nah itu bisa jadi ternyata mereka
si jantung itu ternyata sedang juga mengatakan sesuatu. Cuman kan kita belum sampai teknologi itu. Zamannya Rasul, nah, ada yang percaya bahwa jantung itu pun berzikir, cuman tahu ya seluruh alam semesta dan isinya berzikir kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah tubuh kita. Nah, di layar ini saat jantung sebelum bunyi nit itu bentuknya kecil-kecil. Jadi kayak dribble bola, persiapan sebelum nit, hening dulu. Nah, inilah yang kemudian bentuknya seperti ketika kita berdiri. Ketika kita berdiri, kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Disederhanakan menjadi seolah-olah jantung kita setiap kali sebelum bunyi mengucapkan Ar-Rahman Gitu dia bunyi, nip. Nah, inilah yang kemudian dipersamakan dengan sedang ruku. Lalu bacaannya ketika ruku itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Azim. Jadi setelah mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azim. Nah, setelah bola masuk di ring basket, maka bola itu akan menyentuh tanah di bawahnya dan akan membel. Nah, membelnya ini berada pada interval terakhir. Saat kita sholat, sujud. Nah, sujud itu kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Jadi, seolah-olah jantung itu mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nip, Az-Azim, Al-A'la. Terus berulang sampai kita selesai dengan hidup ini. Dan akan dilanjutkan nanti di dunia yang lain. Nah, itu um, rangkuman, potongan dari jantung kita yang berdetak hanya bunyi nip, tapi dia bisa dimaknai atau diterjemahkan menjadi huruf sin yang kecil-kecil di kanan, lalu huruf lam yang ada di tengah, dan huruf mim yang ada di kiri. Nah, nanti kita akan diskusi dengan pertanyaan, betulkah detak jantung berzikir dan bunyi zikir itu adalah sin lam gang ya, sin lam mim, atau Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azim, Al-A'la. Jadi kalau jantung itu bunyinya nip nip, sin lam mim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azim, Al-A'la. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azim, Al-A'la. Nah, itu dia. Kita akan diskusi kelompok selama 40 menit karena saya juga akan menjelaskan makalah di setiap kelompok. Nanti setelah selesai dari 40 menit itu, masing-masing kelompok akan memaparkan hasil dari diskusinya. Nanti boleh tanya ke AI, boleh tanya ke Google, boleh lihat di um, Google ayatnya ada itu yang menyebutkan bahwa bumi dan langit beserta isinya berzikir kepada Allah. Hanya saja kamu tidak tahu bagaimana mereka berzikir. Nah, pertanyaannya adalah, betulkah detak jantung
berzikir dan bunyi zikir itu adalah seolah-olah ya, tidak harus seolah-olah. Jadi intinya pertanyaannya bahwa betulkah detak jantung itu berzikir? Tapi kalau misalnya ditanya, emang zikirnya gimana sih? Zikirnya kira-kira bentuknya sinlamin. Gini, kita muter. Karena bentuk jantung itu seperti sinlamin, nah maka kemudian karena sinlamin itu menurut konsepnya Pak Roy ini adalah konsep ibadah, maka si jantung yang berzikir ini, jantung ini sedang beribadah juga. Nah, cuman karena jantung ini hanya bentuk grafik dan nit, maka dia kita maknai sedang berzikirnya sinlamin. Atau kalau mau didetailkan, kayaknya nih seolah-olah si jantung itu sedang bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azim, Al-A'la. Seperti kita sholat. Cuman karena kemampuan kita dengan teknologi hanya bisa sampai lihat grafik dan baca, dengar, nah maka kemudian kita hanya bisa me- men- melihat atau membaca seperti ini. Betulkah detak jantung berzikir? Nah, cuman karena kuliah IDP-nya dengan penemu Haslem, maka kemudian ada tambahannya. Jangan-jangan bentuk zikirnya, konsep zikirnya itu dia seperti bentuk sin lamim atau menyatakan seperti sholat ar-Rahman ar-Rahim, al-Azim, al-A'la. Itu hmm, kuliahnya. Nanti saya copy dulu ya. Ctrl A, Ctrl C, kemudian chat. Oke. Ctrl C, chat, Ctrl C, sama ya. Nah, saya matiin. Kemudian